Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah kajian menjelang berbuka Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Pada kesempatan hari ini, hari kelima kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat kepada kita, sehat walafiat, dan semoga kesehatan kita ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dan berpegang teguh pada ajaran beliau Al-Islam sampai kita meninggal dunia. Kelak di yaumil qiyamah semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang 4 golongan yang dirindukan surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Jadi jannah atau surga ini merindukan orang-orang, ya, merindukan ada 4 golongan yang dirindukan surga. Jadi ada 4 golongan. Ya, kalau orang merindukan sesuatu, ya, namanya rindu itu ingin bertemu, betul ya? Ini kalau anak muda pas ya soalnya. Orang yang rindu itu karena ingin bertemu. Kalau kita rindu kepada seseorang, ingin bertemu dengan seseorang, apa yang kita lakukan? Kita pasti ingin berusaha agar bisa bertemu. Nanti lebaran rindu dengan orang tua, ingin bertemu, mudik ya. Nah, dilarang, meskipun dilarang pun dia tetap pengen mudik ya. Ini karena apa? Rindu. Nah, ini yang rindu bukan kita, tetapi surga yang rindu. Bayangkan, kalau surga yang rindu, pasti orang itu akan memasuk ke dalamnya. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar ada 4. Ya, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati safarin, nafarin. Yang pertama, ya, pertama disebut. Siapakah mereka? Yang pertama ta'alil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Orang yang setiap hari dirinya bergaul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran, apalagi dia menghafalkannya, berusaha memahaminya, dan sampai kemudian dia mengamalkannya, maka orang ini adalah orang yang dirindukan oleh surga. Ya. Kalau kita membaca keutamaan tentang Al-Quran banyak sekali. Salah satu di antara keutamaan Al-Quran ini disebutkan dalam sebuah hadis, nanti di hari kiamat, ya, kita setiap mukmin, setiap muslim itu diperintahkan faqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran yang ada pada dirimu. Maka setiap kali orang membaca Al-Quran, Allah angkat derajatnya sesuai dengan bacaannya.
Semakin banyak yang dihafal, semakin banyak yang bisa dibaca, maka semakin tinggi kedudukan orang itu. Dan kalau orang itu sudah hafal 30 juz, dia berada pada kedudukan yang tinggi. Kedudukannya ini Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kedua orang tuanya, dipanggil oleh Allah. Siapakah orang tua fulan? Maka kedua orang tuanya datang. Apa yang terjadi? Allah memberikan kedua orang tua orang yang menghafal Al-Quran ini dengan mahkota yang terbuat dari cahaya, yang cahayanya ini bersinar bisa dilihat oleh seluruh manusia. Ini luar biasa. Ini keutamaan dari orang yang ahli Quran. Ya. Ini kalau sudah ini. Kalau kita belum mampu, minimal setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ta'alil Quran ini setiap hari, setiap saat orang ini berinteraksi dengan Al-Quran. Inilah yang didudukan surga. Ya. Jadi banyak fadilah keutamaan dari baca Al-Quran. Insya Allah nanti ada yang membahas khusus. Kemudian yang kedua disebutkan apa? Wahafidhil lisan. Orang yang menjaga lisannya. Ya. Jadi jamaah sekalian, lisan ini kalau bahasa Arabnya lisan itu ya mulut kita ini, lisan ini, lidah kita ini. Tapi kemudian di lisan sekarang ini mungkin bukan hanya mulut kita atau lidah kita, karena sekarang pun tangan bisa bicara. Kita menulis pesan, ya, diposting itu jadi perkataan. Ya, jadi sekarang perkataan tidak harus pakai mulut. Kenapa buktinya? Kalau kita salah menulis, kemudian ada yang melaporkan, kita terjerat undang-undang ITE. Maka hati-hati dengan tulisannya. Nah, ini kalau kaitannya dengan hukum di Indonesia, ya. Tapi lepas dari itu, jadi kita seringkali mendapati tulisan-tulisan di media sosial, ya. Ini banyak, ya, yang tidak benar. Ya, biasanya ditambahi di akhir tulisan itu, barang siapa yang membagikan kepada 10 orang akan begini dan begitu. Nah, ini harus patut dicurigai, ya. Biasanya informasinya mungkin benar tapi tujuan dari pesan ini salah, ya. Atau apalagi yang lebih parah lagi, menyampaikan berita bohong yang dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Jadi ada tulisan Rasulullah bersabda begini dan begitu, ternyata setelah dicari dalilnya enggak ketemu di kitab-kitab hadis. Jadi maudhu jidan, ya, palsune tenanan, ya. Dan itu banyak beredar. Maka hati-hati kita dengan yang seperti itu. Dengan lisan kita, mulut kita, ya, banyak sekali larangan-larangan yang disampaikan dalam Al-Quran. Misalnya contoh, jangan ghibah, ya, jangan ngerasani, ya, jangan mencaci maki, jangan mencela, ya, jangan menuduh orang berzina misalnya, dan sebagainya. Jangan sumpah palsu, banyak sekali. Jadi yang dosa-dosa lisan itu banyak. Maka perlu kita harus tahu apa dosa-dosa lisan itu agar kita bisa menjaga lisan kita. Ya, jangan menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Nah, Rasulullah SAW menjamin bagi orang yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah menjamin barang siapa yang berani menjamin dirinya atas, ya, 2 lubang dalam dirinya, yaitu lisan dan kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Nah, ini lisan. Maka
bulan suci Ramadan ini ya kita ya ada betapa banyak orang yang Rasulullah menyampaikan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar ya. Lapar dan dahaga. Ya. Karena apa? Salah satunya adalah dia tidak bisa menjaga lisannya. Suka marah-marah, mencaci maki ya, menghina orang dan sebagainya. Nah, ini menjaga lisan. Maka dalam hadis ini ya, dijelaskan salah satu golongan yang dirindukan surga adalah orang yang mampu atau sanggup menjaga lisannya. Ya. Dalam sebuah hadis ya dikisahkan ada seorang sahabat yang ini diceritakan oleh Ibnu Umar ya. Sahabat Ibnu Umar itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada kalian seorang ahlul jannah. Kemudian Ibnu Umar nunggu siapa yang datang nih. Kemudian datanglah seseorang dengan mengambil sandalnya, diambil, dipegang. Dia masuk ke dalam masjid. Yang masuk orang itu. Besoknya lagi Rasulullah bersabda yang sama, akan datang kepada kalian seorang ahlul jannah. Kemudian Ibnu Umar niteni, Rasulullah kok bilang begitu lagi, siapa yang masuk? Ternyata orang yang sama dengan yang kemarin. Sampai 3 kali. Besoknya lagi begitu, akan datang kepada kalian seorang ahlul jannah. Sampai 3 kali Rasulullah. Dan yang masuk adalah orang yang sama. Maka Ibnu Umar kepo kalau bahasa sekarang ya. Ingin tahu. Maka dia pura-pura datang ke rumah si fulan ini. Kemudian ngaku, fulan saya minta izin mau nginep di rumahmu beberapa hari. Saya sedang ada masalah di rumah. Ya. Kemudian menginaplah Ibnu Umar di rumah fulan ini. Dilihat apa yang dikerjakan. Biasa saja, sholatnya juga biasa. Ya, ibadah qiyamul lail kadang-kadang juga ya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sampai kemudian beberapa hari di situ Ibnu Umar pamit. Fulan, terima kasih saya sudah diizinkan menginap di rumah antum. Tapi saya ingin bertanya, boleh? Ya, boleh. Kenapa Ibnu Umar? Sungguh saya kesini sebenarnya bukan karena masalah keluarga, tapi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti yang di depan tadi sampai 3 kali. Dan setiap kali Rasulullah bersabda demikian, kamu yang datang. Sebenarnya apa rahasianya? Kemudian orang itu, apa? Saya tidak ada yang istimewa dengan saya. Nah, terus Ibnu Umar, ya sudah kalau begitu saya pulang. Dia mau pulang, balik badan, kemudian orang tadi memanggil, wahai Ibnu Umar, barangkali yang membuat Rasulullah bersabda demikian karena di dalam hati saya ya, tidak pernah ada sedikit pun rasa buruk sangka dengan orang lain, dengan sama mukmin. Ya. Dalam hatinya tidak ada buruk sangka. Ya. Orang yang lisannya kotor biasanya diawali dari hati yang kotor. Kalau hatinya ini jahat, ya, maka akan mudah keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang jelek. Nah, ini yang kedua. Maka mari kita berusaha menjaga lisan kita. Kemudian yang ketiga, waktunya sangat terbatas. Yang ketiga, mutmimul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Jadi jamaah sekalian, pahala bagi orang yang memberi makan orang yang lapar ini luar biasa. Ya kalau dalam bulan suci Ramadan ya ini istimewa. Bahkan ya barang siapa yang berikan iftar kepada orang yang berpuasa maka dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ini kalau Ramadan. Dan orang lapar, ya, orang yang lapar ini bukan dalam pandangan kita ini orang yang suka minta-minta dan sebagainya. Karena saya pernah ya beberapa hari yang lalu ikut buka bersama, kemudian ya biasa ya kalau pulang dibawain
Sudah dibawain, di tengah jalan, wah saya repot amat sih bawa-bawa makanan, nanti di rumah juga banyak makanan. Saya mikir, makanan saya kasihkan orang saja. Saya kasihkan sampai lampu merah itu ada beberapa anak-anak kecil di situ. Akhirnya udah saya kasihkan saya. Begitu saya kasih, sudah saya kasih. Ternyata di belakang anak kecil itu bertumpuk-tumpuk makanan sampai di situ. Ini salah sasaran itu. Sudah terlanjur. Ya mau gelo ya gimana lagi, sudah kasih. Tapi ternyata tidak. Maka akan lebih tepat kalau menyalurkan seperti itu ya ke masjid, Masjid Paran Diponegoro ini. Jadi nanti yang makan insya Allah berpuasa semua. Ini puasa semua ya insya Allah ya. ada yang nggak puasa kebangetan gitu ya. Ya ini lebih tepat, lebih tepat sasaran daripada ngasih di pinggir jalan. Mereka belum tentu puasa, ya, tapi ya sudah nggak apa-apa dikasih. Nah ini memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Saya pernah ada pengalaman, jadi ada seorang pekerja gitu ya, sebulan gajinya kurang. Suatu saat dia cerita, wah saya tuh kalau akhir bulan 5 hari sebelum atau 5 tanggal pokoknya sebelum hari akhir bulan gajian itu selalu saya kasbon. Lah buat apa Pak? Buat beli beras. Karena gaji saya sedikit, kalau mau belum sampai akhir bulan sudah nggak cukup untuk beli beras. Nah ini termasuk orang yang lapar. Jadi lapar itu bukan perutnya lapar, tapi kebutuhan hidupnya tidak tercukupi. Dan orang-orang yang seperti ini ternyata jumlahnya banyak. Hanya mereka mungkin malu untuk minta-minta. Nah justru orang yang seperti inilah perlu dibantu. Jadi ini memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini pahalanya luar biasa. Ya. Kalau ada pernah dalam sebuah hikayat ya, ada seorang syarifah. Syarifah itu keturunan Rasulullah SAW tapi perempuan, wanita. Ada seorang syarifah punya anak kecil-kecil, dia janda. Suatu ketika karena kebutuhan hidupnya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, miskin dia, maka dia datang kepada seorang ulama yang sangat terkenal dan kaya. Datang kepada ulama itu, dia mengatakan, "Wahai Syekh, saya ini seorang syarifah, saya punya beberapa tanggungan dan hari ini saya membutuhkan makanan untuk diri saya dan anak-anak saya. Tolong bantu berikan makanan kepada kami." Apa kata Syekh tadi? Dia bilang, benar kamu memangnya seorang syarifah, jangan-jangan kamu cuma ngaku-ngaku biar kami bantu. Sudah sana pergi. Diusir. Syarifah ini diusir oleh ulama. Enggak mau ngasih makan. Dengan hati yang sedih, syarifah ini pergi meninggalkan saya ini. Kemudian berjumpa dia dengan seorang majusi, seorang penyembah api. Ya, di sana di Timur Tengah sana ya, kejadiannya di Timur Tengah. Kemudian si penyembah api ini melihat seorang wanita dengan beberapa anaknya di jalan dalam kondisi yang memprihatinkan. Dia bertanya, "Ibu sedang apa di sini? Kenapa di sini?" Kemudian jelas, "Saya dan anak-anak saya ini sudah dalam kondisi lapar, kami butuh makanan." Si majusi ini, "Oh kalau begitu ayo ke rumah saya, di rumah saya banyak makanan." Kemudian dibawalah syarifah dan anak-anaknya ini dibawa ke rumah si majusi, dikasih makanan sampai kenyang, kemudian dibawa ketika pulang dibawain makan makanan. Malam harinya, ya ini cerita nama hikayat ya. Malam harinya si Syekh tadi yang menolak syarifah ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepadanya, "Kamu telah menolak anak keturunanku, maka sejak hari ini kamu ditolak masuk surga." Itu Rasulullah SAW mengatakan. Kemudian pada malam yang sama Rasulullah SAW juga bermimpi mendatangi orang majusi. Beliau mengatakan, "Kamu
telah membantu anak keturunanku, maka sejak hari ini maaf ceritanya kurang. Jadi ketika bermimpi Syekh tadi, ya, dia melihat tadinya surga, dia lihat gambaran yang sangat indah, tempat yang akan dia tuju di surga. Kemudian datang Rasulullah mengatakan, kamu telah menolak, itu tempat yang tadinya akan diberikan kepadamu, tapi karena kamu menolak anak keturunanku, maka surga itu tidak lagi untukmu. Jadi ditolak dia maksudnya. Pada saat yang sama orang Majusi bermimpi, dia ditunjukkan baginya neraka, itu tempatmu. Tapi kemudian Rasul datang, tapi karena kamu telah menolong anak keturunanku, maka kamu akan dipindah ke tempat itu, di surga yang ditampakkan oleh Syekh tadi, kepada Syekh tadi. Maka begitu bangun pagi, si Syekh ini bangun tidur terkejut, dia lari, dia suruh anak-anaknya, muridnya untuk mencari Syarifah ini. Di mana dia? Dicari, sampailah ketemu. Oh, dia dibawa ke orang Majusi. Datanglah dia ke orang Majusi. Orang Majusi, di mana Syarifah itu? Saya akan membantu dia. Si Majusi itu mengatakan, oh terlambat. Nah, sorry bro, kamu terlambat. Kenapa? Saya sudah bantu dia, tadi malam saya mimpi. Lo kok mimpinya sama? Gitu kan, ketemu Rasulullah. Maka saya sejak hari ini saksikan saya sudah masuk Islam. Jadi orang Majusi tadi yang salah itu masuk Islam. Jadi ini ada hikayat seperti itu. Maka memberi makan kepada orang yang lapar ini pahalanya luar biasa. Ya, apalagi orang spesial. Kita tidak perlu mikir lagi kalau ada orang lapar makan. Kebiasaan kita keliru. Kita itu senang kalau makan-makan ditraktir, betul ya? Kita senang kalau gratisan. Tidak apa-apa ya. Tapi kalau kita mampu, sekali-kali kita yang traktir atau lebih sering kali kita yang traktir, tidak apa-apa, bagus. Karena pahalanya besar. Nah, ini memberi makan. Yang keempat, ya terakhir. Nanti 3 ya. Yang keempat adalah wasoimina fi syahri Ramadan. Orang yang di surga adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka mari ya kita jalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Karena ya kalau kita baca ke salah satu keutamaan bulan suci Ramadan, ya di dalam sebuah hadis Rasulullah bercerita bahwa nanti di akhirat ada beberapa pintu-pintu surga. Salah satu pintu surga itu namanya pintu Ar-Rayyan. Dan pintu ini adalah pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Dan tidak akan masuk ke dalam pintu ini kecuali orang yang berpuasa. Nah, nanti di akhirat pintu ini akan menyeru, wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah ke dalam surga. Maka kemudian orang yang berpuasa ini berdiri. Yang membuat berdiri ini adalah amalan puasanya, ya nggak bisa kalau nggak puasa berdiri, nggak bisa. Amalan puasanya yang berdiri. Maka mereka semua berdiri dan masuk ke dalam surga pintu Ar-Rayyan ini. Setelah semuanya masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, maka pintu ini ditutup sehingga tidak ada lagi orang yang masuk ke dalamnya. Jadi ini pintu 4 golongan yang nanti dirindukan surga. Semoga kita bisa menjadi keempat-empat ini bisa kita lakukan sehingga kita menjadi termasuk hamba-hamba Allah yang dirindukan surga. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Waktu sudah hampir masuk waktu berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.